melakukan satu kesalahan kayak tadi nilai 7 gitu, berarti you also need to bear the consequences Nilai gitu 7 kan. satu kesalahan ya. Betul. Jadi kalau SD 7, SMP 6, SMA berkurang. 5. Iya, karena makin bego. Makin atas makin bego. Makin orang tuh ya, agak- anak gua ternyata ya. Standarnya makin iya. Fail Forward is a podcast program that explores the transformative power of failure. In each episode, host Christopher Tobing will delve into the best failure moments of individuals from various fields, uncovering the valuable lessons learned along the way. Hai, di Fail Forward hari ini, it's very interesting karena kita akan ngobrol sama Head of Secretariat dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari 2017-2023. Plus tambahannya dia juga Chief Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi. Tapi kalau tadi lo gak denger itu semua, yang penting lo inget, dia adalah seorang perangkai gotong royong. Hai Gita. Halo kakak. Hai, welcome to Fail Forward. Thank you ya udah datang. Thank you juga udah diundang. Seneng Yes banget. dong. Jadi kita di Fail Forward ini kita ngajakin orang-orang yang jago, orang-orang yang keren, Ya. orang-orang yang kok yang Kok jago aku oke. diajak ya? Nah, tapi jago oke Nggak, keren. jago kan jago bisa macam-macam, jago bohong, Oh, jago apa gitu. Kalau keren tuh nggak bisa. Kalau keren kayak aduh. Absolute deh kalau Iya, gitu. Iya. Tapi intinya orang-orang yang have done many things, udah nyampe posisi-posisi, udah nyampe achievement tertentu. Tapi kadang-kadang orang nggak pernah tahu tentang menuju sana tuh ternyata naik turun. Iya, gitu. iya, Jadi kita mau coba kupas, mau coba lihat. Pertanyaannya soalnya pertamaku adalah pernah gagal atau tidak? Wah sering banget. Ini I fail in daily life juga, maksudnya kayak setiap hari gitu. Daily Maksudnya basis fail? Kayaknya sih, maksudnya apa ini contoh kecil aja sih. Iya. Selalu gagal menepati time management diri sendiri gitu. Itu kan tiap hari ya, maksudnya aku setidaknya gitu. Pribadinya kayak gitu. Pribadi susah banget. Ini langsung Aja, oke. langsung jamin nggak apa-apa. Go Jadi, ahead. apa ya? Aku tuh orangnya bisa ngatur kalender. Bisa. Sebenarnya bisa, maksudnya kayak masukin ke dalam kalender gitu kan. Tapi abis itu kalau udah kayak misalnya lagi fokus, dan biasanya aku tuh multi fokus juga gitu. Jadi misalnya saat dalam satu slot waktu akan mengerjakan 3 hal gitu misalnya. Gue baru 2 loh, ternyata 3 ya. Iya, 3 hal gitu misalnya gitu kan. Dan di situ jadinya tuh suka ada sering banget pakai kata-kata tuh aduh ntar nanggung Oke. gitu. Jadi Iya. pusing tuh suami gue sebenarnya, karena dia kayak udah tahu nih pasti kalau lewat jalan ini bakal macet sehingga saya akan terlambat, sehingga nanti saya panik, sehingga dia yang pusing gitu sebenarnya. Jadi Dia yang mikirin 3-4 step betul, ahead. betul, dia 3 step ahead, tapi abis gitu ngasih tahu nih orang yang adalah saya itu selalu dibantah gitu, kayak enggak bentar keburu kok gitu. Tapi Optimis ini ya? kayak iya. Optimis terhadap time management ya Benar, kayaknya. terlalu optimis sehingga selalu gagal gitu. Kalau ngomongin gagal apa ya, lu bisa ketawa-tawa tentang gagal. Ya. Lu bisa tadi kayak iya gagal setiap hari gitu. Gagal sebuah hal yang buruk yang baik. Mungkin sekarang bisa ya, tapi kalau cerita background dikit kan aku tuh anak tunggal. Oke. Anak tunggal yang dibesarkan dengan pemikiran bahwa anak tunggal itu adalah satu-satunya harapan. Sehingga kamu tuh harus bagus di kelas gitu ya, di sekolah harus bagus, di keluarga harus berprestasi juga, kamu harus bisa menyenangkan bla bla bla. Terus kalau ada apa-apa tuh kamu nggak punya saudara yang satu darah, jadi nggak akan ada yang nolongin kamu, sehingga kamu bisa semuanya sendiri harus gitu. Gue kebayangin lu lagi makan malam nih ngomonginnya kayak Iya. jadi anakku, Iya. kamu adalah harapan satu-satunya Iya, papa lumayan. mama. Well, nggak se-ekstrim itu tapi lumayan. Tapi maksudnya lumayan mencerminkan. Iya. Apa ngomongnya juga bukan yang benar-benar didudukin terus kayak kamu gitu, bukan gitu, tapi on a daily basis. Constantly Betul, belief system lo kayak gitu. Di-remind bahwa you have to excel gitu. Right, Karena right. it's almost like there's no option. Anaknya cuma satu, jadi ngandelin siapa lagi gitu kan. Nah, dari situ makanya ada ketakutan yang lumayan inherent kalau di aku untuk gagal sebetulnya. Ada banget. Jadi maksudnya sebagai pribadi memang tumbuhnya justru aku nggak mau gagal. Bahkan sering banget ada di momen dimana aku sadar aku nggak mau mencoba satu hal because I'm not good at it. Kayak gitu. apa? Kayak olahraga. Very bad gitu kan, maksudnya udah tahu aku kayak nggak bagus, jadi aku nggak pernah mau nyeriusin gitu, karena aku tahu aku di situ nggak akan pernah bisa jadi yang terbaik gitu, atau akan banyak momen gagal. Jadi sebetulnya I grew up with that type of mindset gitu. Cuma tapi di sekolah ranking artinya betul, 1, 2 gitu. Betul. 1 aja apa? Enggak. Jadi kayak pokoknya benchmarknya harus 5 besar gitu. Karena
di keluarga aku juga dibesarkan dengan pemikiran consequences. Jadi kayak reward and punishment gitu dari kecil. Jadi misalnya aku kalau dibeliin barang itu harus ada something that yaitu it's a reward. Jadi misalnya setiap bagi rapot gitu kan, di bagi rapot itu ada nilai 9 nih. Misalnya 9-nya ada 4 gitu kan. Berarti ada 4 permintaan. Tapi kalau ada nilai 7, ini masih SD, masih agak pintar. jadi benchmarknya 7 gitu kan. Kalau ada 7 berarti diskon 1. Jadi jadi 3. Jadi setiap misalnya 9-nya 4, 7-nya 3 ya cuma 1 kan permintaannya. Nah, ini terus-terusan apa ya? Kayak gitu cara terbentuknya seperti itu, sehingga akhirnya juga aku sadar ya gimana ya kalau kita memang tidak earning something, then you cannot also ask. Ya, jadi, itu menjadi cara berpikir. Cara berpikirnya kayak gitu. Jadi you need to prove yourself in order to get reward. Tapi kalau misalnya kamu sampai melakukan satu kesalahan kayak tadi nilai 7 gitu, berarti you also need to bear the consequences. Nilai gitu 7 kan. Satu kesalahan ya. Betul. Jadi kalau SD 7, SMP 6, SMA berkurang. 5. Iya, karena makin bego. Makin atas makin bego. Makin orang tuh ya, anak gua ternyata ya standarnya makin iya. Tapi itu juga spesifik banget. Jadi kayak mungkin ini ngomongin kegagalan ya. Jadi kayak belajar mengakui bahwa emang standarnya menurun dari 7 jadi 6 jadi 5 itu ya in order for me to cope with it gitu. Karena aku inget aku nego gitu. Aku nego kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan makin atas tuh makin dulu tuh kan ya namanya susah. Sekolah unggulan gitu-gitu kan. Jadi kan poolnya makin wow, banyak yang lebih pintar dari aku gitu. Dan ternyata aku wow gitu kan, tidak pintar-pintar amat gitu. Tadinya aku pintar, aku mulai hanya sedikit pintar, lama-lama biasa aja gitu. Benar gitu kan, biasa aja. Terus akhirnya enggak sih, tapi tetap pintar sih. gue suka deh pede-pede kayak gini. Jadi soalnya sangat spesifik memang di subjek-subjek yang aku tuh udah give up actually. Kayak apa? I'm never good at it. Math. I gave up on math di SMP. Gitu. SMP udah give up on math? Iya, jadi kayak aku nggak suka gitu, nggak ngerti. Dan kan jadi misalnya ini belajar Pitagoras ya. Iya. Aku nggak ngerti kenapa orang di dunia ini harus ngerti rumus Pitagoras. Kecuali kalau dia mau jadi ahli matematika gitu. Jadi kayak ngapain? Gue ngerti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Iya kan? Jadi buat kayak apa sih aku belajar ini? Gunanya gitu. Buat hidup gue apa? Betul. Jadi karena mungkin dulu bukan mekanisme pendidikan yang diajarin. Like why is it relevant to your daily life? Dan pada saat itu nggak dapet, kan dulu belum segampang sekarang ya googling atau apa gitu kan, nggak segampang sekarang. Jadi ya udah I gave up. I'm not good at it. I won't study. Dan ini maksudnya it's not a proud moment, tapi kan aku pikir ya udah gue bisa excel di yang lain-lain, di social science, di bahasa, dan akan selalu ada cara untuk bertukar jawaban. Kreatif thinking keluar. Bener, jadi kayak ya udah gue bisa survive lah gitu kayak karena gue ya udah I decide beneran, tapi itu kayak it was a conscious choice. I decided to double down on things that I'm good at. Kalau bisa gue dapet nilai 10 terus gitu. Tapi the things that I kind of like, oh ini gue gak mungkin excel nih, paling mentok juga 7 gitu. Udahlah ajarin gak usah dipelajarin gitu. Kalau kita bawa that way of thinking sekarang ya, itu masih berlaku gak? Lumayan sih. Karena artinya kita juga sadar hal-hal yang kita fail at. Ada sometimes gue stop di sini deh. Ada hal yang kita fail at harus kita perjuangkan. Betul banget. Tapi ada yang kita stop. Nah, how do you know yang ini gue stop deh? Yang mana? Mungkin ada kategori besarnya, mungkin 2 kali ya. Antara misi gitu ya. Yang aku mungkin ngebedainnya misi sama skill. Mungkin itu 2 gitu. Kalau yang skill itu udah jelas banget. Jadi pada saat masuk ke dunia profesional kan pelan-pelan kita tahu nih apa yang kita bagus, apa yang kita jelek. Ada hal-hal yang emang secara positioning, let's say you're leading an organization, there are just things that you need to learn gitu kan. Wajib gitu ya. Wajib harus punya skill itu walaupun kamu nggak terlalu bagus gitu, karena that's just the core skill yang harus dimiliki. Tapi misalnya karena gue nggak suka matematik, tentunya saya nggak suka dong hitung pajak gitu-gitu kan, nggak suka gitu kan. Jadi dan pada saat udah tahu nggak punya skill itu bukan berarti saya jadi kursus brevet gitu, tapi justru aku cari misalnya deputi operational yang sangat baik di bidangnya, kemudian dia yang jadi punya tanggung jawab itu gitu. My job is to kind of be humble enough to think that gue nggak bisa lakuin semuanya sendiri gitu, dan gue harus delegate itu untuk skill. Dan maksudnya itu benar-benar persis banget sama dari zaman SD. Kalau udah ketahuan jelek, mendingan cari orang untuk mengkompensasikan yang saya tidak bisa. Kemudian saya double down di yang saya bagus banget. Ini gue ngebayangin gitu. Anak SMP, SD nonton yang ini tuh kayak
Oh gitu ya. Oh my God, wah, this is why I'm not a parent. Tapi menurut gua, in a way there are some schools right now that uses that methodology. Actually, betul. Dimana yang dilihat adalah ya setiap anak memang beda-beda. Kayak Einstein. What is your talent? Betul gitu kan? You cannot expect a fish to climb a tree. Yes. Kasarnya kayak gitu. Benar, kan? Jadi benar. part of schooling life adalah to know di mana sih we can excel at kayak gitu. Yes. Maksudnya basic kan tambah kurang bisa sih. Ya ngerti lah. Kayaknya nggak mungkin kalau yang kayak gitu kan. Tapi dan your standard juga kan, dimana tadi standarnya ya gue maunya to be the best. I guess itu sih. Maksudnya tuh kayak bukannya arti lo nggak bisa nol nilainya kan. Bener. Jadi kalau yang gue nggak bisa be the best nggak usah effort gitu. itu kalau skill I guess ya yang kebawa sampai sekarang. Tapi kalau mission that is different. Karena aku percayanya tuh mission is something that you shouldn't be abandoning karena itu north star lu gitu. Cuma kan cara menuju missionnya itu bisa macam-macam. Nah banyak caranya yang gagal. Kalau caranya gagal berarti harus putar otak cari cara lain. Tapi it doesn't mean you abandon the mission gitu sih kalau aku. Kalau mission, you can find another way to get there. Cari pathway-nya macam-macam, how to get-nya macam-macam. Banyak jalan menuju Roma tuh benar gitu kan. Tapi kalau skill, kalau memang ada misalnya you're out of resources atau apa, misalnya nggak punya waktu, ada cara lain to replace that skill dengan something else. Betul, kalau dan maksudnya learning curve-nya aja sih, karena kan kita walaupun kita orang muda tapi nggak muda-muda banget ya. Jadi orang muda itu apa? Ya maksudnya kan yang pernah dengar gue ngomong tentang orang muda ini yang membuat gue selalu ngomongin orang muda. Ya bagus, jadi bukan orang muda, bukan anak muda tapi orang muda. Betul. Karena bukan anak-anak kita. Bukan. But anyway, jadi learning curve-nya aja kayak berapa banyak waktu yang kita akan habiskan untuk mempelajari satu skill yang kita juga tahu kita nggak akan excel versus untuk double down on the skills that you're actually good at in order to maybe hire someone gitu kan. Correct. Yang skillnya udah bagus banget di tempat yang lo nggak bisa dan akhirnya jadi kolaborasi aja, partnership atau ya emang merekrut jadi tim dan lain-lain gitu. Tapi untuk sampai titik itu artinya lo harus experience some sort of failure dulu dong. Of course. Maksudnya bisa apalagi dengan mentok benar kan, apalagi maksud gue orang-orang kayak lo yang tadi harus bisa it's easy for you to think kalau ada new skill bisa gue betul maksudnya lo pasti merasa I'm quick enough to learn. Yes, and sometimes it's almost like gemesnya gitu kan, jadi kayak tapi aku pernah maksudnya ada di momen dimana kan aku nggak tahu ya bisa relate atau enggak, tapi mungkin banyak orang bisa relate. Kadang-kadang ada gemes kayak ini udah sini lah gue aja yang kerjain gitu. Ambi gitu maksudnya. Iya udahlah gue yang lebih ke gemes gitu kayak kenapa sih nggak beres-beres, sini lah gue aja yang kerjain. Jadi misalnya nih sebuah contoh gitu kan. Sebuah contoh adalah kita dapat project untuk campaign actually creating a communication strategy untuk satu campaign tentang komoditas lestari gitu kan. Dan sektornya tuh waktu itu di beauty. Beauty industry gitu. Gimana caranya masuk ke sektor beauty dari komoditas yang lestari, terus strategi development mau dipush ke market baru kayak Cina, Jepang, Korea gitu dan Indonesia sendiri. Nah itu kan literally memang mesti bikin strategi komunikasi gitu kan. Dan of course saya bukan orang komunikasi ya. Mungkin kalau saya kasih ke bapak langsung gampang. Kenapa waktu gitu itu nggak dibawa ke saya waktu itu? Satu belum kenal, dua masih sotoy. Jadi itu literally aku kayak saking nggak maunya minta tolong karena at that time tim tuh lagi sibuk banget dan mereka udah bilang jangan diambil itu project. Udah dibilangin? Ya, tapi saya kan bandel ya, karena menurut saya itu seru banget gitu. Jadi kayak I think it's like new market and we're like going Asia gitu. Pokoknya exciting sendiri buat aku gitu kan. Exciting, tapi yang buat yang lain kayak Mbak kamu yakin gitu kan. Tapi tentunya saya yakin, gitu kan. Akhirnya jadinya gak mau minta tolong. Dan itu literally aku beneran kursus how to write a communication strategy gitu. I took an online course. And I did it gitu kan, but of course it's not a communication strategy gitu kan. Jadi maksudnya waktu dilempar tuh yang kayak iya bagus sih tapi ini kayak lebih kayak paper ya gitu. Akademik banget ya. Jadi kayak wow ini oke gitu, tapi maksudnya yang kayak gitu kan. Jadi kayak daripada ngerepotin orang atau kayak gemes ngelihat nggak jadi mendingan gue kerjain sendiri. Tapi setelah mengalami hal-hal seperti itu gitu ya, jadinya sadar oh iya ya sebenarnya nggak bisa juga gue berharap gue bisa semua hal, dan itu kayak buang-buang waktu gue karena literally karena I had to do the course and I need to spend time just to focus on writing itu gue kehilangan kayak 1,5 minggu gitu karena benar-benar kayak
nafsu banget pengen online aku yang ngerjain. Setengah minggu lagi tuh buru-buru juga tuh belajar kayaknya. Online course-nya cuma 3 hari sih Kak. Haha gitu. Langsung gak terima banget nih praktis di komunikasi. Kan jadinya jelek makanya. I probably gue soalnya ada kayak gitu-gitu cobain nih gue coba kerjain. Kayaknya bisa deh kayaknya gitu kan. Bisa gitu. Kok kalau gue ngeliat orang lain kayaknya simple enough. I think I can do that gitu. Tapi gue pertanyaan gue gini. That is also a failure on its own jadi. Yeah, of course. Lu membawa itu mau jadi pelajaran gimana? Jadi waktu itu kan mentok ya. Maksudnya tuh kasarnya gini deh. Mungkin orang-orang yang high achiever seperti aku, tapi aku sekarang udah mengkategorikan diriku tuh ambicil. Ambicil. Harus kasih kredit nih. Ini terminologi yang diciptakan oleh David Irianto. Oke. @Tiger gitu kan. Maksudnya jadi boleh ambisius tapi tetap chill gitu. Jadi biar nggak burn out. Oke. Tapi dulu kan ambi aja. Iya dulu ambi aja. Betul. Ambi aja. Jadi kayak buat yang high achiever dan lain-lain, mungkin kita selalu mikir dibilangin orang tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ngalamin sendiri, mentok sendiri, frustasi sendiri, dan dibilang kayak produk lu jelek gitu. Baru lu percaya bahwa actually even though I spent all this time, all these hours, actually because I'm not a practitioner, gue nggak pernah belajar sekolah untuk bidang ini, gue nggak pernah ngerjain hal ini, ya jadinya jelek gitu. Dan harus diakui gitu bahwa ini tuh karena ego aku gitu, karena ego aku yang nggak sosok nggak mau ngerepotin orang, sosok nggak mau minta tolong gitu segala macem. Jadi akhirnya kayak gini deh gitu. Padahal it could have been a better product. Maybe we are doing the campaign right now gitu. Apparently we're not kan? Iya, ngerti. Gitu sih. Tapi maksud gue, lu bisa membuat itu menjadi learning, bukan hanya jadi kayak gagal kemarin, next one lakukan lagi. Jadi cara lu self reflecting gimana bahwa I need to learn from that mistake supaya itu karena apa? Mungkin karena aku juga kalau yang pakai contoh yang tadi tuh momennya emang nyadar aja sih, karena campaignnya jadi nggak jadi. Padahal jadi begitu mentok gagal di situ baru belajar. Benar, kayak I really want that campaign to happen kan. Tapi kayak like the product wasn't good, I didn't have time, none of my team supported it gitu, karena udah dibilangin jangan diambil gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa dilempar. Terus kayak sayang banget ya gitu. Terus nginget-nginget lagi kan, kenapa ya gitu, maksudnya what happened along the way. Terus kan kita biasanya, jadi aku ngerjain project ini tuh sama satu orang lagi nih, berdua gitu kan. So kita ada di brief kan biasanya, reflection bareng, kenapa ya kok jadinya gini, apa segala macam. Terus akhirnya sampai kepada kesimpulan ya mungkin ini kita harusnya buka ponnya lebih gede, kita harusnya lebih sabar, kita harusnya bla 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 gitu. Terus aku juga jadinya waktu reflection ngomong sendiri gitu, ini harusnya nggak gue kerjain sendiri sih. Lo sering reflection? Gitu. Reflection sih rutin ya Kak. Maksudnya kayak kalau di kantor tuh akhirnya jadinya di LTKL gitu ya, dan sekarang di camp kita memang ada istilahnya check in check out gitu kan. Jadi gimana lo mau masuk, lo intentionnya apa, lo set. Nanti sebelum lo selesai juga keren. Kita check out gitu. Check outnya kita reflect. Jadi, check out tuh at the end of the project on daily basis type of after meeting you check out and things like that. Kalau yang ini mungkin instances-nya tuh di events dan di projects ya. Gitu. Jadi kita kadang-kadang bilangnya check out, kadang bilangnya di brief gitu kan. Tapi basically biasanya tanya 3 pertanyaan gitu. What went well, what can be improved, what do you wanna do differently gitu kan. Dan pada saat ditanya yang nomor 3 kan, yang paling susah gitu kan sebenarnya. I wonder if we did it this way gitu. Nah pada saat kita ditanya gitu tuh muncul tuh ide-ide. Kalau aja gue kemarin mungkin lebih cepat minta tolong gitu. Bener. Kalau aja timeline-nya gue panjangin sehingga gue bisa hire profesional gitu. Kalau aja kita ngalokasiin ya yang pakai kalau-kalauan itu yang biasanya ngebantu. These are the points that I should take on pada saat next time I got an opportunity lagi gitu. I think that's a good model ya. Artinya maksudnya setelah selesai melakukan sesuatu, kita bisa check out whatever it is. Pas check out, what if I did it this way? What if I had extra apa? What if we could get anything, this before? Pokoknya intinya what if anything you can do differently, what would it be gitu. Would it be? Jadi I wonder sebenarnya. Kata kuncinya itu I wonder if gitu. Nah, kalau dari situ the way you can get to be like this ya. Kan ada curiosity-nya tinggi, lo mau belajar terus dan lo tahan banting. Maksudnya kamu tahan banting kakak. Tahan banting ininya tapi terjadi memang karena tadi dari kecil kah seperti itu. Soalnya bayanganku ya as a high achiever, ini common stereotypingnya adalah high achiever begitu gagal tuh kayak calm down, crashing parah. Pernah kejadian nggak? Mungkin aku tuh paling ini aku nggak. So I think the moment that I was trained, kayak aku dilatih untuk gagal itu sebenarnya karena aku sering ikut perlombaan kayaknya dari dulu. Jadi
kan bukan lomba olahraga dong ya pasti. Pastinya. Karena lomba olahraga jawabannya udah pasti nggak mau ikut gitu kan. Ngapain gue ikut men gitu kan, nggak ada chance buat menang juga gitu. Tapi olahraga mulut sih, aku lomba debat. Oh, oke. Yeah. Jadi dari dulu kan debater, terus ikut kayak speech competition, and then I did a bunch of moot court stuff gitu. Dan anak itu hukum. Benar, anak hukum gitu. Jadi kayak lebih rajin kompetisi daripada kuliah mungkin ya. Jadi itu yang ngelatih sih, karena kan itu kompetitif banget gitu kan ekosistemnya, dan itu bener-bener draining gitu ya. Dan like, you expect so much gitu, apalagi kalau moot court. Kalau moot court itu persiapannya bahkan sebelum tanding tuh kayak brainstorming case apa segala macam tuh bisa kayak 3-4 bulan, dan lo nggak tidur 3-4 bulan kayak ngulik apa segala macam. Ini buat banyak kayaknya kalau bukan anak hukum nggak ngerti moot court. Moot court itu adalah, maaf karena saya ngobrol sama bapak kayak bapak relate gitu kan. Betul. Dulu sebelum sebelum istri gue adalah anak hukum, gue nggak pernah. Moot court tuh apa ya sayang? Oke. Jadi biar picture the competitionnya emang tough banget kan. Jadi moot court adalah pengadilan semu bahasa Indonesianya. Jadi bayangkan kalau ini adalah anak hukum, terus kita pura-pura akan ke pengadilan. Nah moot court juga ada macam-macam. Ada, kalau aku kan anak hukum internasional, jadi moot court-nya atau pengadilan semuanya itu ke ICJ, International Court of Justice. Jadi pura-puranya kita tuh bawa kasus di tribunal internasional gitu, yang memang kasusnya macam-macam gitu kan. Ada lagi yang emang pura-pura ke pengadilan di Indonesia gitu, misalnya yang pidana dan apa segala macam. Nah, oleh karena ini adalah persiapan untuk ke pengadilan, maka akan ada periode di mana kita harus riset kasusnya, ngebacain peraturannya. Dan benar-benar take it seriously banget. Banget gitu. Makanya aku bilang emang lebih rajin beginian daripada kuliah kan. Karena capek kan. Maksudnya kayak beneran riset, beneran cari bahan, kayak baca buku tuh udah kayak baca reference cases, everything lah gitu. And pernah pernah kalah di situ? Kalah mulu Kak. Maksudnya tuh kayak, jadi itu nggak pernah lah menang juga. Tapi sering kalah. Tapi sering kalah. Jadi kayak misalnya lomba debat gitu. Lomba debat juga kan very tough gitu kan. Maksudnya setiap kali kita bertanding untuk debate gitu, mungkin kita akan masuk ke sekian, ya bertanding dengan sekian ratus ya. Jadi bahkan passing one round it's already a challenge gitu. Masuk ke quarter, masuk ke semi, masuk ke final gitu. Itu tuh udah kayak bertahap, kayak gitu, kayak maksudnya tuh dibikin kayak dibanting-bantingnya sering banget gitu. Dan itu yang kayaknya bikin kayak dilatih tahan bantingnya tuh karena competition actually. Jadi sebenarnya repetition of failure sama repetition of high intensity situation. Yes, and also I think then I found what I needed to deal with failures. Karena di situ momen-momennya. Karena kita selalu teamwork. Basically kayak kalau kita punya bonding tim yang sangat kuat gitu, pada saat kita kalah, of course ada nangisnya, ada sedihnya gitu. Tapi kan we're in it together gitu. Dan akhirnya jadinya kita bisa ketawain itu bareng. Abis gitu kita kayak udah makan enak lah gitu, gitu kan. Jadi kayak ketawa-ketawa, menghibur, terus kayak udah kalau kayak gini jadinya nanti nextnya harus kayak gimana dan lain-lain. Itu bantu lo untuk saat ini gak? Bantu banget. Maksudnya jadi, dengan keadaan-keadaan, maksudnya gue tahu you're in an industry yang sifatnya uphill battle ya. Betul, uphill ya. Literally uphill menurut gue. Tapi di mana pasti gue nanti gue mau ekspor ke sana, tapi pasti banyak kegagalan apa mentok. Those moments membantu. Sangat. Dan maksudnya kan jadi tahu contekannya kan. Jadi maksudnya kayak gue mesti punya, misalnya in work for example. Ada kan orang-orang yang nggak pengen berteman sama kolega gitu, karena kalau teman sama kolega harusnya dipisahin. Ada yang kayak gitu. Kalau gue integration, langsung gabungin semuanya. Kalau gue kayak harus deket banget sama kolega gitu, karena those are my partner in crimes gitu. Kayak I wouldn't be able to survive failures unless I'm really close with my colleagues gitu. Jadi kayak filosofinya kebentuk banget dari bagaimana gue selalu ada di teamwork pada saat berkompetisi. Debat is always 2 people, 3 people, dan itu nggak mungkin kita kayak datang ke kompetisi debat cuma ngirim 1 tim, hampir nggak mungkin gitu. Pasti biasanya satu universitas tuh ngirim 3 sampai 4 tim. Jadi it's dan always semuanya like a pun big, barengan juga. Betul, it's a big group. Terus kayak misalnya dari 4 ya udah yang 2 kalah, yang 3 masih lanjut gitu. Di sini yang 2 kalah. Jadi you know how to be supportive juga, you know how to support an entire ecosystem instead of just your team, just yourself gitu kan. Dan itu juga momen dimana kayak kan kalau debat tuh 3 speaker gitu kan. Pada saat misalnya, dan biasanya aku tuh first speaker gitu, karena halu kan, jadi cerita gitu kan, kayak
gitu kan si biasanya paling halu gitu kan. Jadi biasanya like even if my opening statement sucks gitu, if I failed gitu kan, kalau misalnya kayak kalau gue fail di opening statement, actually nggak masalah kalau kolega gue di third speaker sama second speakernya bagus. Betul. Kita masih ada chance buat menang gitu. Jadi kayak itu sih yang aku jadinya sangat ngambil buat di kerjaan. Lu pernah jadi third speaker gak? Aku bisa, tapi aku gak suka banget. Karena aku gak bisa halu. Maksudnya itu tuh udah harus. Iya kan harus kayak attack. Jadi kayak menurut aku agak boring. Iya, nah exactly. Kalau ditanya itu ke bawah atau enggak, ke bawah apa yang gitu-gitu gitu. Kayak menurut aku dan menurut yang menganalisa aku sangat baik untuk ngeset definisi, terus cerita, bikin orang tuh kayak katanya jadi kalau lu cerita itu, nanti orang tuh lupa kita lagi ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Jadi mereka kayak, hah gitu aja nanti gak nyadar gitu bahwa ada poin-poin yang harus didebat gitu. Sedangkan kalau third speaker is very like straightforward kan. Dan menurut aku gak terlalu suka gitu. Iya. Nah dari menurut gue bagus banget karena satu hal yang that moment menurut gue tuh privilege privilege to have that chances karena gue juga ngelihat pasti nggak mungkin lo ngambil momen itu lebih kepada karena gue tahu one day gue akan fail jadi gue harus ngumpulin dulu maksudnya nggak mungkin kayak gitu not by design kan gila ya gue maunya menang terus kali ya kan kayak gitu makanya ikutannya kompetisi itu ada chance gue menang gitu tapi lo nggak menyerah walaupun kalah gitu. Iya. Maksud gue kalau buat orang-orang saat ini yang perlu artinya gue perlu naikin my resilience that part gue perlu naikin stamina fail gue atau gue perlu naikin resume fail gue gitu how do they do it now? I think it's almost like gimana caranya? Kayak kebiasaan refleksi itu juga kebentuk di situ sih. Karena kita kan sampai ini kan ya segitunya ya sama debat nih. Biasanya kita direkam, Pak. Jadi setiap kali debat tuh ada video, ada video kamera gitu kan. Zaman dulu lagi video kamera zaman bawa dulu. Handycam, Pak, ya kan? Bawa handycam terus kayak direkam. Terus nanti kita nonton ulang debat kita gitu. Terus kita benar-benar nganalisa point by point what went wrong, what can be improved, what went well. Jadi beneran dibedah gitu. Sama aja kayak sports kan. You watch the game lagi. Ini literally we watch the game gitu. Terus udah gitu kita benar-benar bedah. Oh ya harusnya lo lebih kesini, Terus kayak topiknya ini, oh kita ada surprise topik nih ternyata. Kita kurang banyak baca. Kita harus beli buku ini. Jadi ngebedah what went wrong itu beneran jadinya menurutku sesuatu yang orang bisa jadikan kebiasaan sih. Karena itu juga kan momen yang humbling ya. Benar banget. Kalau di imajinasimu mungkin kamu udah perfect banget. Now that you play your tape back gitu apparently, hah gitu kan. Gue ngasih training kan ya gitu, begitu gue denger punya gue ya. Sumpah jangan dong kayak gitu bener. Cringe tapi juga sebaliknya gitu. Kadang-kadang kamu ngerasa kamu udah fail banget di situ. Actually when you watch it back it's not that bad gitu. Jadi maksudnya moment of reflection. Iya, moment of reflection tuh bantu banget. Mungkin yang kedua juga kalau ditanya gimana ya caranya untuk meningkatkan kemampuan kayak jadi lebih tahan banting gitu, adalah selalu celebrating the small wins. Ya, jadi misalnya kalau liganya si debat ini ada 6 round gitu. And then you fail di round keempat gitu. Kalau next time you try, you fail di round ketiga, something to celebrate. Even if lu gak masuk final gitu. Kayak gitu. Jadi bener-bener kayak jangan terpaku pada end result aja. Tapi you should care about the process gitu. Kalau at work, how do you celebrate the small wins? Milestones lah kalau kita. Jadi maksudnya kasarnya misalnya nih kita kan LTKL kan kebanyakan emang very much process oriented kan. Misalnya kita mulai dari titik di mana dokumen perencanaan satu daerah tuh harusnya bagus karena memasukkan unsur lestari. Let's say goal post-nya adalah itu, end goal-nya gitu kan. Tapi menuju ke sana itu kan banyak banget tuh milestones-nya gitu. Kita harus lihat dulu, sekarang positioning-nya tuh dia di mana. Misalnya nggak ada sama sekali. Berarti first milestones yang harus di-celebrate adalah pada saat teman-teman di kabupaten terbuka untuk membuat proses di mana mereka mau berdiskusi supaya poinnya dimasukin. Itu aja udah harus di-celebrate. Iya. Jadi kayak result is important, but process is also important. Kayaknya itu sih yang dari sisi aku yang jadinya ngaruh banget di kerjaan gitu. Peduli pada proses gitu dan benar-benar menghargai di proses ini tuh perubahan perilaku apa yang terjadi juga harus di-celebrate. Kalau tadinya misalnya di dalam tim member, jadi misalnya kita berempat gitu ya. Tadinya tuh yang 2 pada saat mengerjakan proses ini, yang 2 tuh berantem gitu. Tapi begitu kita ngulang, ternyata semuanya damai. You should celebrate that gitu sih. Kalau ada orang yang sendirian, artinya mungkin dia solo entrepreneur atau kalau enggak dia tuh di timnya masih baru di dalam kantor, belum punya tadi support systemnya.
kan tadi lo bilang you can get there because apa you can experience failure karena tadi lo selalu ada tim gitu. Betul. Tapi pernah nggak lagi ada momen di mana lo lagi baru nih, tim lo belum besar, tim lo masih kecil. How do you manage that part, support systemnya? I find my own, I create my own. Oh, tapi literally. Kayak gimana tuh? Karena kan LTKL kan dulu benar-benar kecil kan timnya waktu mulai. For the first 2 years, I think it's just the 3 of us. Sama ada 4 yang part time gitu. Dimana itu kan artinya cuman lu lagi gitu. Betul, dan itu pun nggak pernah ngumpul. Saking kita harus pecah badan terus. Bukan virtual sih, jadi kayak emang saking. Tugas lu ngapain? Jadi kayak jarang banget bisa regroup dan lain-lain gitu. Karena dulu juga kan sebelum pandemi nggak ada kebiasaan virtual yang seintens sekarang gitu. Jadi jarang banget bisa ketemu, nggak bisa kayak bonding, we cannot do things. Ya tetap diusahain sih. Tapi waktu itu sebagai sebagai leader gitu, aku ngerasa I need my support system. Dan mungkin aku nggak bisa cerita sama internal team karena they're also hectic gitu kan. Saya itu satu. Yang kedua kayak nambahin beban aja gitu kan, gitu kan. Maksudnya sama-sama sibuk juga gitu. Jadi akhirnya I seek other founders. Di luar dari situ. Jadi tapi yang teman-teman gitu kan. Misalnya kayak teman main yang emang dia leader di organisasinya, yang gak ada hubungannya sama sekali sama kerjaan gue sebenarnya. Tapi even di dunia industri yang berbeda. Betul, benar. Yang bisa jadi dia kayak emang pemilik klinik gigi gitu kan. Tapi kan leader juga gitu. Jadi yang mungkin punya experience yang mirip-mirip dari sisi starting out an organization, terus udah gitu how to manage team, yang gitu-gitu tuh mungkin mirip kan pengalamannya. Dan ada satu circle yang membantu banget, yang adalah circle meditasi untuk para founders. Ada circle meditasi untuk para founders. Tertarik saya kasih ya Pak. Kalau dilihat dari rambut saya kan udah mulai butuh ya. Tapi sebenarnya itu kayak sebenarnya bukan cuma meditasi sih, tapi kayak support system untuk founders, namanya Founding Well. Itu yang bikin salah satu temen juga udah lama, ini plug aja ya nggak apa-apa lah ya sekalian ya. Yang bikin namanya Mas Gigi yang bikin We Care. Itu dia kan sangat caring soalnya, jadi We Care gitu kan. Jadi dia sampai bikinin loh saking caringnya. Jadi ini literally emang ngumpulin founders yang stres gitu kan. Untuk curhat gitu, terus untuk meditasi bareng, untuk kayak mindfulness bareng dan lain-lain. Tapi di situ emang kesepakatannya adalah you should not treat this as a networking thing. Jadi benar-benar datang ke situ sebagai manusia gitu. Sampai aku juga bahkan di circle-circle yang awal-awal aku nggak tahu siapa tuh ngerjain apa gitu, terus kayak hanya kenal sebagai nama manusia sebagai manusia lain yang tahu stres sama-sama di situ. Dan maksudnya tuh entah kenapa karena ekosistemnya seperti itu. Maksudnya dari awal udah dibilangin datang sebagai individu, sebagai manusia. Aku tuh anehnya emang malah nggak kepikiran googling orang ini siapa. Saya dihilangin aja tuh ininya gitu, kayak habit untuk kepo sama sekali. Bener. Karena dari awal kayak this is not a networking circle ya gitu. Maksudnya this is a venting circle gitu, if you will gitu kan. Maksudnya support system, dan semakin lo nggak tahu tentang kayak organisasi yang lagi diomongin sama orang ini, semakin baik karena jadinya circle-nya sangat bisa trusted gitu kan. Nah itu ngebantu banget. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa sendirian, I think there's always a chance untuk seek for external support gitu ya. Mau itu adalah temen gitu kan yang udah emang jadi temenmu gitu, atau ini adalah circle orang-orang yang sepengalaman lah gitu kan, yang lagi menghadapi hal-hal yang sama menurutmu gitu. Itu jadi membantu banget sih. Kayaknya I wouldn't survive the pandemic gitu ya. My sanity wouldn't survive the pandemic without that circle. Benar-benar karena susah banget gitu. Pada saat itu mau curhat sama siapa gitu kan, banyak hal. All of our operation got halted, semuanya harus ke daerah, kita nggak bisa apa segala macam gitu ya. Thanks to you guys ternyata bisa virtual gitu kan. Thank you for the experiment gitu kan. Malah jadi inovasi nih ya. Tapi maksudnya and at that time masih malu untuk bilang bahwa aku nggak tahu jawabannya. Ngerti. Gitu. Jadi circle seperti itu sih yang menurutku, dan it can easily be your hobby circle juga gitu, lagi main Tamiya terus kayak bro tapi kan gue sebenarnya gini-gini gitu ya, mungkin aja gitu. Nah, what to do? Jadi gue lagi bayangin kan nih ada orang, now I'm gonna find a support group gitu ya, atau teman-teman gue lah. Tapi di situ mindsetnya, soalnya kadang-kadang ada orang mindsetnya kalau kayak gitu nyari solusi. Ini failure gue atau gimana nih? I'm guessing di dalam tempat ini it's not about finding solution. No. What do you do there?
It's a reflection moments, tapi reflection moments. Jadi ada satu metode gitu yang dipakai di sana itu reaction namanya. Jadi kita bisa cerita, siapa aja yang mau share boleh share. Terus reaksinya tuh cuma boleh 3 simbol gitu. Oh, simbol lagi. Simbol. Jadi bisa pakai kartu, bisa pakai tangan gitu. Simbol yang pertama adalah love. Jadi kayak I just wanna give you love, your energy. I wanna bukan gue suka cerita lo gitu bukan? Ya, termasuk gitu. Kayak I appreciate your. Thank you for sharing your story. Tapi ini benar-benar simbol kayak gue ngasih energi positif deh gitu kalau lo gitu kan. Terus habis itu ada yang tanda tanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak tanda tanya gitu minta klarifikasi sebenarnya. Kayak ceritain dong yang bagian ininya masih penasaran gitu kan. Kira-kira yang sebelah situ apa sih gitu kan. Terus juga bisa kasih kasih I wonder. Gitu, tapi it's a question lagi kalau I wonder. It's a question. Jadi kayak misalnya kira-kira ada skenario lain nggak yang lo bayangin gitu pada saat lo lagi mengalami momen itu gitu. Jadi kalau yang satu klarifikasi, yang satu ya balik lagi tadi gitu. Ada momen I wonder nggak gitu kan. Gini kayak curious gitu. Lebih ke curious, what did you think, what did you feel, what did you whatever gitu. Itu jadi reaksinya tuh cuma itu bolehnya. Jadi nggak boleh ngasih solusi. Bukan yang kayak gue tahu gitu, nggak boleh. Jadi emang di situ tujuannya untuk ngasih moral, like literally moral support gitu kan. Dan ternyata secara fasilitasi mungkin kan karena ngerjain convening si perangkai gotong royong ini kan teorinya banyak juga teori fasilitasi kan. Betul. Dan ternyata ada juga memang metode yang seperti itu gitu, dimana namanya tuh case clinic gitu. Case clinic is not to solve a case gitu, tapi it's to give a space for somebody, kita bilangnya tuh case owner gitu kan, yang lagi mau curhat gitu, untuk cerita gitu. Dan pada saat dia bercerita, setelah selesai dia bercerita, yang kita lakukan adalah kita biasanya sambil dengerin tuh kita disuruh gambar atau kita disuruh mikirin kayak gerakan badan atau apapun gitu kan, yang muncul di hati kita, bukan di pikiran kita gitu ya, di hati kita, dan ditunjukin ke orangnya abis itu. Jadi benar-benar yang kayak pada saat kamu cerita tuh aku kepikirannya halilintar lagi gitu, atau aku kepikirannya tuh pengen peluk gitu atau apa gitu. Jadi benar-benar emang di situ untuk memberikan support, memberikan reaksi dan kadang-kadang mengakui, bukan kadang-kadang sih, poinnya adalah mengakui bahwa manusia itu simply want to be heard. That's gitu. It. Gitu. Bukan untuk dikasih solusi gitu sih. Nah sekarang kan lagi zamannya teman red flag apa teman green flag nih. Wow. Tapi kalau ada teman-teman kita yang kalau kita lagi curhat terus tiba-tiba sering, apalagi kita lagi ngomongin failure kita ya. Kan menurut gue salah satu alasan kenapa banyak orang takut ngomong failure adalah takut malas diceramahin juga atau dijudge. I think judge even worse. Tapi abis dijudge terus lu diceramahin, lu nggak boleh gitu. Emang ya salah lu. Atau kemudian mungkin kalau salahnya dia pun ya bisa aja. It could be the truth gitu kan. Tapi ada momennya juga menurut gue orang terpancing untuk solving the problem. Ini buat orang-orang yang nggak punya lingkup. Kalau tempat orang yang ada facilitator, how can they go through apa ya? Kalau ada orang-orang yang lagi ceramahin, navigate-nya gimana sih? Sebenarnya kalau aku, ini mungkin bisa jadi kebiasaan juga sih buat teman-teman ya. Karena aku kan udah mah takut gagal, aku juga nggak berani cerita kan tadinya. Udah takut gitu. Jadi nggak berani cerita karena ya mungkin benar-benar ketakutannya tuh kayak emang nggak mau gagal aja, tuh nggak mau kelihatan nggak tahu gitu kan. Tapi ya di situ akhirnya jadinya memberanikan diri. Maybe start with a safe circle is your best bet sebenarnya. Jadi kayak maksudnya sebelum, untuk orang-orang yang sering takut banget kayak gue gitu kan, ya mungkin emang harus cari yang trusted circle dulu. Bener-bener gitu. Research di mana sih tempat yang aman. Iya, maksudnya walaupun itu satu orang ya. Kayak it doesn't have to be like a circle, is not like 50 orang, tapi kayak like you and another person can be a circle gitu kan. Jadi maksudnya bahkan ketemu sama satu orang aja yang lo ngerasa safe banget gitu, mungkin itu jadi latihan. Karena kan sama aja, practice makes perfect, right? Gitu. Kayak embracing failure juga it's a practice. It's not something that ya udah gue bangun suatu ketika terus jadi bisa wow, nggak apa-apa banget nih gagal gitu, nggak kayak gitu juga kan. Bener-bener jadi kayak latihan terus gitu kan. Latihan pas zaman kuliah terus sekarang apa segala macam. Cuma ya mungkin kalau yang masih ada ketakutan, aku saraninnya sih lebih ke cari yang emang bisa dipercaya, and then give them instruction actually. Jadi instruction. Jadi misalnya aku mau cerita sama kamu tentang kegagalanku, dari awal aku udah bilang, gue tuh cuma pengen didengerin ya. Aku nggak nanya solusi, tapi aku cuma pengen dapat teman untuk cerita. Mau lu cuma diem aja juga dan nggak ngapa-ngapain, I'm fine.
Karena di sini mode-nya I just need somebody to listen to the story gitu. Itu spesifik gitu, kasih instruksi yang spesifik. Terus habis itu kalau misalnya emang mau dikasih solusi dan it's a different mode. Gitu kayak gue bingung banget nih. Biasanya kan kalau itu bukan not necessarily mode-nya tuh beda ya. Udah ngomongnya tuh lebih ke problem solving gitu kan. Kalau yang pertama emang you just wanna pour your heart out aja, gitu kan. Kalau udah mau problem solving ya langsung bilang kayak ini gue pengen cerita sama lo karena menurut gue lo bisa relate sama problemnya dan gue pengen dapat pencerahan nih gitu. Maksudnya gue kasih dong apa kira-kira insight dari lo gitu kan, itu jadi spesifik kan. Sehingga pada saat orangnya memberikan respon ke kita juga nggak ngejudge dia gitu loh. Kayak agak nggak fair aja kalau kita berharap orang tuh bisa baca pikiran kita lagi pengen didengerin atau kita sebenarnya pengen dapat solusi. Daripada kita berasumsi atau dia juga berasumsi dan kita akhirnya jadi kecewa karena reaksinya nggak sesuai sama yang kita butuhin, mendingan kita yang instruksiin aja dari awal gitu. And if it's your trusted person atau your trusted circle, mereka malah seneng fair banget gitu. Dan dengan lo melakukan ini maka lo juga terlatih untuk kalau pada saat membuka ke yang lebih besar gitu kan. I think one of my biggest achievement on failure nih ya, kemarin gue baru aja mengakui kegagalan gue di depan kayak 60 strangers gitu. Gimana? Maksudnya itu kayak aku gak pernah gitu, bener-bener kayak blunt banget gitu ngomongin dan aku juga kaget sendiri. Tapi maksudnya ternyata emang lama-lama bisa, maksudnya lama-lama tuh kita terbiasa gitu. Basically navigating your own narrative on the failure itself gitu. How do you portray failure in your mind, dan lo kasih tahu ke orang gitu kayak gue nggak apa-apa banget cerita kayak gini karena buat gue ini bukan cerita tentang sesuatu yang memalukan sebenarnya. Ini cerita tentang gue ada di momen ini, semua momen itu sementara, dia akan lewat dan gimana caranya gue butuh support system nih pada saat gue lagi proses membangun lagi untuk mulai lagi gitu. Dan itulah the real definition of creating your own support system kan. Lo educating mereka juga the way to do it, gimana yang cocok buat diri lo sendiri. Betul. I mean kadang-kadang tuh juga akhirnya karena orang dikasih instruksi dia juga meneruskan gitu. Benar. Dia kayak jadi iya juga ya gue bisa ngasih. Works loh, gitu kan. Ternyata gue juga bisa kayak gitu ya gitu, daripada kita kayak langsung aja curhat terus jadi nggak enak gitu kan. Benar. Gitu. Kalau dari tadi lo sempat mention tentang kegagalan terbesar ya. I wanna get there. Tapi sebelum itu, my question lebih pengen tahu dulu. Soalnya gini, kerjaan lo adalah sebuah hal yang by the way gue salut banget ya. Something yang menurut gue nggak banyak yang mau ngerjain. Nadanya tuh ada kayak nadanya ada gitu kayak suara hati deh barusan gitu ya. Karena satu hal maksud gue it's something yang we all know it's needed. Tapi sampai saat ini juga mungkin nggak banyak yang mau upfront di front line ngerjain ini. Dan yang bisa gue asumsikan adalah, correct me if I'm wrong, kalau pada saat itu mengerjakan X factor-nya banyak banget. Jadi lo bisa buat strategi, tapi X factor-nya banyak banget dimana the best strategy could fail. The best strategy could get a dead end, gampang banget gitu loh. Maksudnya karena maunya begini tiba-tiba peraturan berubah. Atau tiba-tiba ada hal lain lagi apalah, yang gitu kan. Udah disetujui sama bapak yang ini, bapaknya ganti tiba-tiba. Maksudnya hal-hal seperti itu sampai menjadi mungkin lumrah gitu. Tapi gimana lu nggak pernah merasa udah deh cukup deh gitu, I'm done with this thing. I think it goes back to your question dan tadi yang dipisah dua ya, karena aku ngerasanya misi. Iya, jadi maksudnya kalau mentok, ya misalnya I wouldn't abandon my mission gitu aja sih. Maksudnya kayaknya gue udah tahu misi gue sampai nanti selesai di dunia ini tuh udah tahu gitu misinya apa. Jadi ini mah tentang rute aja gitu. Maksudnya and I treat all my profession that way either gitu kan. Sebenarnya kan kayak ganti-ganti profesi sebenarnya itu ya aku nggak melihatnya sebagai failure ya, tapi it's almost a failure, it's like a wrong path gitu kan sebenarnya. And then you need to shift. Gitu kan. Jadi maksudnya jadi sebagai anak hukum dulu tuh itu wrong path. Betul. Maksudnya bukan wrong path dalam artian ternyata that doesn't work. Ada path lain to get to here. Iya, jadi betul. Gitu. Jadi kayak ternyata for the longest time identitasku adalah sangat sayang. Maksudnya kayak I love law. Jadi bukan cuma anak hukum nih gitu. Oh, suka banget. Saya tuh sangat cinta sama hukum gitu. Benar-benar yang kayak aku percaya apapun masalahnya solusinya adalah peraturan. Make sense. Iya, semua gitu. Pembicaraan kita jadi make sense. Betul, iya kan. Jadi karena dulu tuh waktu kecil, waktu aku berjanji sama diriku sendiri umur 5 tahun bahwa tuh kayak, anak gue umur 6, jadi gue suruh dia janji apa nih?
ke sini. Waktu itu kan ini permasalahan keluargaku dibesarkan dengan pemikiran bahwa kita harus berterima kasih sama alam kan. Ya, oke. Kemudian ada kejadian di mana aku melihat ternyata orang-orang di luar sana tuh tidak seperti itu. Dan aku bertanya-tanya waktu masih kecil, bagaimana dong membuat orang tuh semuanya seperti keluarga kita gitu kan, pemikirannya. Yang emang harus terima kasih terus nih sama alam, harus cari muka gitu kan biar nggak diusir gitu kan. Dan itu waktu itu aku berharap aku bisa belajar otak orang gitu kan, maksudnya psikologi gitu dan lain-lain, tapi kan nggak bisa matematika kan. Psikologi dulu kan IPA. Dulu IPA. Wah, ketahuan angkatannya. Gitu kan. Jadi maksudnya dulu IPA jadi kayak waktu SMP tuh wah nggak ada harapan nih gue gitu kan. Nggak mungkin nih gitu. Jadi kan berarti harus ganti PES dan waktu itu PES-nya adalah peraturan. Maksudnya kayak ya udah kalau kita nggak bisa mainin otaknya, kita paksa aja gitu pakai peraturan. Tapi masuk hukum juga karena tujuannya adalah alam. Yes. Because I believe in regulation dari kelas 3 SMP. Jadi alam dari alam dari umur 5, regulation dari 3 SMP. Yes. Dan waktu itu aku inget banget, ini balik lagi ya, kalau di keluargaku kalau aku mau memutuskan sesuatu harus pitch. Ke siapa? Ke ibu bapak aku lah. Karena mereka engineer kan dua-duanya. Jadi terus harus this one is like I wanna abandon the like science entirely. Gak mau masuk IPA gitu kan. Padahal itu masih SMP juga sih, ngapain juga gue mikirin itu ya. Tapi ya begitulah. Brought up-nya in that kind of environment. Iya, jadi kayak waktu itu tuh inget banget, aku bilangnya tuh adalah iya, karena aku percaya peraturan tuh jalannya. Satu. Terus yang kedua, aku nggak bagus matematika. Jadi ya udah aku belajar yang aku bisa bagus aja sekalian gitu. 3, ada kemungkinan aku punya pekerjaan di mana aku bisa meng-hire semua engineer kalau aku butuh yang kayak ibu sama ayah gitu kan. Karena udah riset gajinya juga gitu waktu itu gitu. Kelas 3 SMP. Betul. Tunggu, 3 SMP zaman itu internet juga belum nanya-nanya dong. Nanya-nanya sama tante aku ada yang lawyer gitu kan waktu itu segala macam. Jadi waktu itu tuh sangat gangho di peraturan. Sampai mungkin 2000 aku masuk law firm dan lain-lain, terus dari law firm resign masuk ke public policy segala macam. Dan I realize actually peraturan tuh nggak ada gunanya kalau orangnya nggak paham kenapa dia harus taat sama peraturan itu. Apalagi di ekosistem negara seperti Indonesia, di mana demografinya tuh tidak law abiding citizen memang gitu. Kalau ada loophole dipakai gitu kan, kreatif banget orang Indonesia kan gitu kan. Creative thinking. Tapi maksudnya dengan ekosistem yang seperti itu, maka harus balik nih kayaknya hukum tuh nggak bisa jadi satu instrumen yang berdiri sendiri untuk memecahkan masalah yang ingin aku pecahkan. Dimana balik lagi cuma pengen ngingetin semua orang bahwa kita harus terima kasih terus sama alam gitu. Ternyata tetap harus mulai menyelami hati orang nih. Makanya belajar behavior change gitu. Tapi kan berarti aku harus melupakan identitasku yang sebegitu sayangnya sama hukum dan harus let go this power that I thought can solve all things gitu. Jadi ya lumayan berat juga sih di situ pada saat harus berpisah ya sama sebagian identitas gitu, karena itu kan nyaman gitu. Betul. Kita tuh backgroundnya apa sih, hukum gitu. Kita tuh dulu pengacara, kita tuh apa, jadi kayak semuanya tuh kayak bubble yang akhirnya harus aku kesampingkan dan itu aku nganggapnya itu dulu kayak ini jalur yang gagal ternyata. Jadi harus masuk lagi nih. Pada saat itu pemikirannya itu gagal. Iya, jadi kayak gagal karena aku cuma bisa ininya doang gitu. Kayak harus belajar sesuatu yang lain supaya aku bisa complementing ini atau kayak pindah karir atau apa segala macam. Makanya setiap kali pindah karir aku menganggapnya itu juga kalau dibalikin ke mission, it's a U-turn lagi gitu sih. Gue penasarannya satu nih kayak tadi, dan menurut gue beberapa, how do you bilangnya seyakin itu sama misinya? Karena kayaknya kata mission, to have a mission, to have a vision, punya passion, itu kan kata-kata yang sekarang sering digunakan, jargon kan? Tapi jadinya jargon. Dan realitanya banyak orang saat ini, dan gue bisa bilang ini karena I work with people in the corporate world, mereka bisa bilang jujur gue sih nggak ada misinya, kayak gitu ya. Company gue punya misi tapi gue ya udahlah ya. Ada, jadi kayak membuat, atau kalau gue nggak pernah ngerti misi gue apa, yang penting gue dapat gaji, hidup happy, atau gue bisa bantu orang 1-2 tuh cukup. Tapi to be convicted dengan satu misi, itu tuh apakah ini sebuah turun wangsit dari ilahi gitu atau gimana? Tergantung tergantung tipe orangnya juga. Karena walaupun kita menempatkan ini tadi sebagai agak bercanda nih soal si wangsit ini, tapi I truly believe ada banyak orang di luar sana yang merasa the truest mission that they found adalah pada saat mereka
connected enough with their spirituality, kemudian mereka bisa mendengarkan suara hati. Yes. Yang kalau di agama tertentu gitu ya, di banyak agama lah, bukan cuma agama tertentu, di banyak agama ajarannya adalah suara hati yang paling dalam itu adalah suara semesta, suara pencipta. Jadi kayak lo benar-benar dapet message tuh lewat suara hatimu. Kalau kita mengesampingkan semua noise, kita benar-benar be one with ourselves, allow our true voice to come out, then that becomes our mission. Jadi itu benar gitu, bisa jadi seperti itu prosesnya gitu. Tapi kalau di aku sendiri waktu itu aku ingat, dan ini jadi kayak sesuatu yang panjang gitu, bukan karena aku peduli sama orang lain sih, tapi karena aku sayang banget sama nenekku, sama keluargaku gitu waktu itu, karena dia yang ngajarin gitu ya. Dan waktu itu kan kita selalu membayangkan kalau sampai buminya marah nih, kalau sampai alamnya marah, ini kita semua tuh diusir. Dan kita semua itu nggak ngomongin humanity, man. Itu ngomongin keluarga kita doang. Dan and it's fine. I think it's almost like the power behind protecting your loved ones itu jauh lebih kuat menurut aku ya. Dan menurut Helen Fisher juga, seorang scientist yang udah lebih lama meneliti ini. Iya kan? Tapi maksudnya tuh kayak ternyata dikonfirmasi. Kalau gue kan kayak nebak-nebak halu doang gitu. Tapi ternyata risetnya ada. Itu jauh lebih powerful daripada all this altruistic mission yang ngomongin soal care about humanity. Caring versus protecting, jadinya itu. Sebenarnya bukan caring versus protecting, it's the who. Who do we really wants to protect? Exactly. Who do you really love? Jadi maksudnya tuh mungkin kan dan orang. Will you do it big enough to make sure yang this small group of people is safe, kasarnya seperti itu. Iya, kasarnya kayak kalau itu udah unlocking the truest power of love, you'll do everything in your power actually. Aku yakin kalau aku tanya Pak Christopher, kenapa kamu bikin Big Change Agency? Pasti like sebagian dari jawabanmu pasti terkait sama your family. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi maksudnya tuh kayak, apalagi I've been doing a lot of thinking about that question ya. Right. Dan benar jawabannya, ini bentar lagi berubah. Barusan ada shift. Gue kayak barusan lupa apa yang terjadi. Itu makanya aku first speaker. tapi I totally agree, dan maksud gue barusan juga mendapatkan something bahwa karena maksudnya baliknya dari the reason kenapa gue tadi tanya, karena kan tadi to be able to overcome multiple failures harus punya misi. Betul. Misinya artinya to actually have someone atau who-nya yang lu mau kuat. Protect banget. Betul. Kayak gitu. Gue pernah dengar soalnya quote-nya kayak gini kan. This is a joke by the way. Gue kasih disclaimer. Yeah. Gitu. Ntar bisa dipotong mas TikTok udah gak ada tuh, kayak disclaimer udah gak ada tuh. Dia bilangnya kayak gini kan, for my friends I would back them up, gitu kan. For my son I would die for my son. For my daughter I would kill for my daughter. Kasarnya seperti itu. Maksudnya dia ngeciptakan sosok seorang ayah tuh. Betul. Bahwa protect, walaupun it's a joke, tapi menurutku in a way there is a level yang caring. Aku pakai badan aku satu lagi. No, gua akan tackle everything to make sure ini safe. Benar. Dan itu in a way yang tadi lo mau bilang kan, itu maksudnya kurang lebih analoginya mirip-mirip bahwa once we have the who-nya, kayak for me my whole family ini pasti mereka, istri gue dan 2 anak gue itu akan menjadi orang pertama yang akan 3 orang itu yang akan gue jaga mati-matian. Betul. Dan pada saat kalau gue merasa threat-nya adalah alam, gue akan make sure alamnya aman, gue akan make sure I tackle everything to make sure alamnya aman. Sebenarnya kayak itu, gitu maksudnya. Betul. Dan tadi quote yang tadi kamu sampaikan tuh sebenarnya scientifically proven loh. Wow. Karena si Helen Fisher tadi, dia ngulik studi ini sama satu orang temanku juga gitu kan, yang emang sangat logical. Jadi dia nanya ChatGPT soal apakah itu cinta. Kan aku anaknya kan kayak rasa-rasa aja gitu kan, gak pernah mempertanyakan cinta itu apa. Kalau kamu merasakan cinta, coba aku rasa-rasain. Kalau dia langsung nanya kan, kayak aku mendengarkan true voice aku gitu. Kalau dia kayak dengerin aja ChatGPT gitu kan. Gitu. Dia ngulik tuh kan. Terus gitu ya itu ketemu si risetnya Helen Fisher itu, dan dia bilang the clinical trial that she did gitu kan, itu ngebandingin orang yang 50%-nya tuh orang yang jatuh cinta terus bersama. Terus 50%-nya lagi dibagi 2, jatuh cinta tapi ditolak, sama yang jatuh cinta tapi nggak bisa bareng sama jatuh cinta gitu. Nah terus ada 3 pertanyaan yang jawabannya tuh konsisten di semua. Yang nomor 1 adalah how many percentage of a day do you think about the other person? Jawabannya all the time, semuanya. Terus would you die for that person? Jawabannya iya semuanya. Would you kill for that person? Jawabannya iya semuanya. Wow. Jadi sebenarnya ini tuh kayak it's a
of course it's like clinical trial dengan subjek yang terbatas ya. Tapi secara teori memang seperti itu. Makanya kalau dibalikin lagi ke ngomongin tentang kenapa mission ini begitu kuat gitu di aku ya sebenarnya it's my mission to protect the loved ones that I have, including myself. Karena aku percayanya 3 layer gitu. Aku percayanya aku sendiri nggak mau hidup susah. Betul. Maksudnya hidup susah karena krisis iklim, karena kayak diusir sama ya elah kita dikasih virus gede, COVID aja udah kacau bos gitu kan. Jadi kayak nggak mau hidup susah dong, nggak mau susah nafas, nggak mau susah makan gitu kan. Aku sendiri gitu, karena emang manja aja gitu kan. Tapi at the same time I don't want my family, my bloodline gitu to yang kedua kan jadinya. Ya nggak mau juga gitu kan melindungi mereka, semua yang punya hubungan darah lah sama aku gitu kan. Dan yang ketiga my chosen family actually. Right. Chosen family can be your partner. Chosen family bisa jadi kolega lu. Kayak chosen family makin besar kan. Kayak makin aku dewasa, maka chosen family aku makin melebar. Jadi if you were to ask me right now gitu kan, who am I fighting for? My chosen family itu the entire kabupaten di LTKL plus semua anggota camp, plus semua anggotanya mitranya LTKL. Jadi kayak chosen family jadi besar sekali gitu. Jadi it's not as if gue jadi orang yang lebih mulia, enggak. Cuma kebetulan aja chosen family-nya makin melebar gitu dan aku, betapa kita mau fight for nggak terbatas dengan jumlah orangnya kan, tapi terbatas dengan how connected we are with those people kan. Exactly. Jadi kayak unlocking the power of love-nya itu sih sebetulnya yang bisa membantu kita menemukan misi yang jadi conviction-nya tuh kuat banget dan aku nggak percaya sama anggapan bahwa kalau kita mau jadi orang yang bermakna gitu ya, yang impactful, whatever gitu kan, we need to care about the entire human race, entire humanity. No, you can actually be selfish and do great things karena you just wanna fight for your daughter, one person, that's it gitu, nggak masalah gitu sih kalau aku. But I think itu yang kadang-kadang kita miss ya, karena kadang-kadang merasa failing itu sebuah gua. Right. Padahal di sini kalau gua fail, what happen bukan buat dunia, tapi buat that one person, my loved one, orang yang my chosen family kayak gitu. Jadi ya itu sih makanya kalau untuk misi gue cuma menganggap bahwa ini tuh caranya yang salah, cari lagi karena I cannot abandon the mission gitu. Malah lo nggak mikirin tentang udah fail, bukan failnya kayak okay next, what's next. Kayak bahasanya orang startup agile. Harus agile gitu. Tapi nah ini lucu nih. Jadi gue gara-gara lo agile orang mengatakan it's a skill. Now that I think about it, agile tuh penuh dengan emosi. Betul. It's like being I don't know enough about the startup world ya. Well, maksud gue lebih kayak to be able to keep going gitu. Iya, technical termnya aku nggak paham, tapi kalau buat aku, dan ini kita suka bercanda di LTKL kan asosiasi, tapi kita agile gitu kan. Asosiasi pemerintah kabupaten loh, tapi kita agile. Itu kayak kita jangan melekat gitu, nggak punya kemelekatan sih sebetulnya. Tidak melekat dengan cara. Tapi melekatlah dengan misi gitu. Dan itu kan butuh menurut aku latihannya tuh latihan being humble, right? Of course you're so proud of your program all the time gitu kan. Tapi pada saat itu fail, it's okay. Just admit ada failure-nya, lu reflect and then how can we improve terus gitu. Jadi jangan ada kemelekatan sama produk, jangan ada kemelekatan sama program. Lu melekat sama misi aja udah gitu. Gitu sih. Gue ada pertanyaan tentang misinya ini nih. Right. Are we too late yet? Jadi kan di dalam dunia lingkungan ini, maksudnya kita ngomongin di sini kan, well obviously kita di fail forward gitu ya. Tadi a lot of it about you. Gue mau coba, I think I've never done this with any of the other speakers. Tapi gue mau nanyanya lebih ke, karena gue nggak tahu jujur. Tapi jawabannya, are we failing forward di dunia pelestarian bumi ini gitu loh? Atau karena gue tahu definitely a lot of failures ada. Tapi are we failing forward nggak sih? At least kita ke arah yang tepat nggak sekarang? I think so. Kalau dari sisi failing forward ya, maksudnya kalau kita ngomongin ini deh strictly scientific deh gitu kan. Kalau kita ngomongin soal apakah kita tuh too late untuk mencegah dampak dari krisis iklim mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Too late sebenarnya kalau itu, karena udah akan ada hal-hal yang udah ada. Dan kita juga udah punya koleksi scientific research yang menyatakan bahwa ada banyak hal-hal yang tidak akan berubah dan malah akan lebih parah, seperti tingkat kebencanaan. Kalau ada tingkat kebencanaan berarti akan ada
pergeseran dari sisi tempat-tempat di mana orang bisa hidup, orang bisa cari mata pencaharian, nanti ada refugee apa segala macam itu udah kayak it's a given. Kind of like jadi orang pintar susah ya lo ya, kebanyakan tahu seperti kayak gitu. Tapi tapi dari situ kan kita mikir juga kalau emang yang ini udah nggak bisa dibalikin, then we need to learn how to live with it. Makanya kalau tadinya itu gangho banget di mitigasi krisis iklim gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu nih misinya apa. Jadi misinya adalah bagaimana Indonesia atau the entire world lah punya skenario ekonomi yang lebih baik gitu ya, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih ramah sosial, sehingga kita bisa addressing krisis iklim gitu kan. Sebenarnya konteksnya kan itu. Tapi biasanya orang kalau ngomongin krisis iklim dan upaya untuk menghadapi itu betul-betul mitigasi, kayak penurunan emisinya gimana cara kita mencegah bumi untuk jangan sampai lebih panas dari 1,5 derajat kan kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kita perlu juga mulai refleksi, mengakui dan melihat scientific research di mana ada hal-hal yang memang udah nggak bisa dirubah, yang udah terlambat, dan akhirnya kita belajar beradaptasi dengan itu. Kalau memang misalnya satu kota bakal tenggelam, aku pernah datang ke pamerannya Singapura nih, Singapura 2050 dia bikin gitu ya. For certain parts of the country dia udah tahu itu bakal tenggelam. Tapi yang dia lakukan adalah dia bikin display pamerannya di mana kita lagi scuba diving nongkrong di kafe di dalam air. Ngerti. Jadi maksudnya tuh kayak that's adaptif kan. Maksudnya kayak beradaptasi. Jadi sekarang fight-nya bukan cuma tentang kayak jangan pakai sedotan plastik karena bla bla bla, bukan, tapi kalau di Semarang itu banjir terus-terusan, apakah kita harus mulai bikin rumah panggung yang misalnya lebih resilient sehingga bisa jadi kayak Venice gitu. Jadi maybe it's itu about udah ada cara berpikir seperti itu. Betul. Jadi yang aku bilang failing forward itu mungkin contoh-contohnya seperti itu karena orang udah lebih banyak mengembrace konsep adaptasi itu sendiri. Jadi udah diakui nih banyak hal yang kita gagal, banyak resiko yang kita juga udah nggak bisa cegah. Terus sekarang kita harus hidupnya kayak gimana? Termasuk untuk misalnya riset bibit padi yang bisa lebih tahan kalau dibanjirin terus kan, yang airnya kebanyakan karena banyak gagal panen. Anyway nih, betul, gitu. karena bakal gagal panen gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu menurut aku adalah bagaimana umat manusia ini sudah mulai mengakui banyak hal yang nggak bisa dicegah lagi. Terus ya udah kita harus lebih pintar aja hidupnya kayak gimana gitu sih. Nice. I think that's a very different way of thinking of failing forwardnya. Jadi bukan cuman kita harus rubah cara kita, tapi in a way kadang-kadang ada beberapa hal yang unfortunately udah nggak bisa kita ganti. Betul. Tapi pada saat itu there are ways to live with it. Live with it. Dan maksudnya itu juga kan termasuk membekali manusianya dengan kemampuan untuk hidup yang baru gitu kan. Kayak petani yang biasanya misalnya bertani dengan kondisi cuaca A, sekarang dia harus beradaptasi, dia harus punya skill apa gitu. Itu juga termasuk di situ sih kayaknya, dan ini bukan imajiner ya. Aku ngomongin ini tuh udah banyak yang melakukan itu gitu kan. Makanya I remain hopeful walaupun ada periode gitu dulu pas lagi ini parah banget ya, lagi pandemi ya kan. Terus kan di rumah terus, walaupun aku introvert jadi sebenarnya senang-senang aja sih gitu kan. Tapi waktu itu tuh keluar IPCC report. Ini tuh report saintis seluruh dunia yang ngumpul yang bilang udah kita tuh mau mati gitu intinya. Lagi pandemi lagi pandemi terus udah gitu kayak gitu, terus jadi untuk pertama kalinya itu dibilang kayak red alert gitu kan. It's too late like blah 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 gitu. Jadi pertama kali mereka pakai language yang sangat-sangat agresif gitu. Dan tim komunikasinya tiba-tiba di-hire kayak bagus banget tuh tim komunikasi. Jadi kayak masif banget penyebarannya. Terus I remember that moment where I was just in despair. I was just like ya udah gue berhenti aja lah gitu. Maksudnya ini ngapain sih gue begini-begini banget gitu kan. Toh ini bakal udah kiamat anyway gitu. Maksudnya ada momen-momen kayak gitu. Dan waktu itu juga aku takut kayak ini kan climate anxiety ya. Dan itu kan apa ya? Ya elah kayak ini banget, jadi maksudnya kayak problem yang nggak bisa di-relate sama semua orang. Ngapain sih lo mikirin sampai segitunya gitu kan? Pasti ya gue nggak bisa cerita sama semua orang gitu loh, karena saya kalau ngerti misi lo yang tadi tuh aku ngerti banget kenapa you're thinking about that. Betul, gitu. Tapi kan buat orang yang maksudnya kalau sembarangan pasti kayak nggak ada masalah lain apa yang gitu kan bisa jadi digituin gitu kan. Jadi kayak tegang juga, nggak bisa berbagi sama siapapun gitu. Dan waktu itu momen refleksinya adalah I think that was the first time I evolve as a leader. Jadi kayak basically I thought waktu itu tuh ini udah ultimate failure. I can no longer save my mission gitu. I see. Kayak udah mau ya udahlah, mungkin aku jadi ini aja ya kayak, tapi itu literally kayak karena aku dulu pernah jadi penerjemah bahasa Inggris kan. Kayak beneran dibayar buat nerjemahin gitu. Kayak udahlah gue jadi penerjemah lagi aja. Maksudnya stop lah gitu, quit gitu. Iya, I'm just gonna quit.
like I'll just do whatever, aku kayak nggak butuh banyak duit anyway, kayak mau jadi coach aja sekali-sekali, megang negosiasi gitu atau apalah gitu. Udah kepikiran sampai ke sana, dan waktu itu benar-benar ya udah udah selesai gitu. Tapi then I thought about again kan, maksudnya yang the thing that moved me at that time, timku sendiri gitu. Kayak I saw my team itu kayak berapa banyak orang yang udah gue bawa percaya sama nih mimpi gila nih gitu kan. Terus gue bilang kayak okay, never mind guys gitu kan, kayak gila banget. Jadi to cope with the failure at that time, the feeling of like I cannot deliver gitu. Itu tuh kayak berat banget kan. Terus jadi akhirnya my coping mechanism, that was the first time that I did it. Itu kita Zoom, ada town hall gitu kan, Zoom gitu. Ya basically I just cried. Bener-bener kayak gue udah gak tahu lagi nih mau ngapain. Gue udah kayak gak bisa, aduh jadi sedih nih. Wow, nggak, maksudnya kayak gak tahu lagi mesti gimana, gak tahu jawabannya. I don't know if you ask me apakah ini yang kita lakukan tuh worth it atau enggak. I don't know now gitu. Terus I started crying aja, terus kayak aku baca IPCC report, aku gini. Aku udah gak tahu lagi nih 2 minggu aku gak bisa tidur gitu. Ya bener-bener gak bisa tidur yang itulah gitu. Terus I started crying, dan ternyata yang surprising adalah itu rilis buat semua tim karena everybody started crying juga. Jadi kita ada sesi kayak nangis bareng gitu karena apparently people are stressed out juga untuk different reason ya. Tapi once as a leader you admit your failure or you don't know what to do, and then you become very vulnerable di depan seluruh tim lo gitu. Ternyata it's a permission I think for the team to also be vulnerable and have a stronger bond with each other. Ternyata itu yang aku rasakan waktu itu. Gitu sih. Jadi kayak nangis bareng, habis gitu terus kayak pada ngechat gitu kan di chatbox kayak yang gila udah lama banget nggak nangis sebebas ini, terus kayak I felt closer to you gitu, apa segala macam. And then we did a reflection kan abis itu gitu, how do you feel gitu. Majority of it malah ngasih solusi. Jadi maksudnya kayak ada solusinya. Jadi justru my team gave me the answer. Gitu kayak udah mbak kita konsentrasi di sini aja, udah mbak ini tuh kayak banyak yang emosional juga, tapi banyak juga yang kayak oh ternyata bisa gini juga ya gitu, because of that feeling of ultimate failure, like the biggest jerk in the world gitu kan, kayak udah ngajak semua orang untuk percaya mimpi, terus gue kayak nggak percaya lagi nih sama mimpinya gitu. Itu ternyata yang menyelamatkanku adalah timku gitu. Wow. Dan ini relates back to what you said about support system, how you navigate through failure. Mainly memang adanya support system ini, dan ditambahkan bahwa malah you owning up kayak it's time to give up. Iya. Jadi kayak di situ malah jadi semangat lagi kan? Iya, karena ada juga teori mengatakan never give up. I think secara konteks, secara goal bener lah never give up ya. Tapi bukan artinya kalau lagi emosi tinggi boleh lo ngomong sama orang mengatakan kok gue rasanya pengen nyerah sih. I think itu yang harus keluarin, diregulate kan jadinya. Dan itu juga kayaknya kalau abis gitu kan aku belajar meditasi, lumayan lebih serius tuh gitu kan. Ada guru yang namanya Pak Merta di Bali Usada gitu. Jadi dia spektrumnya meditasi buat kesehatan emang. Dan menarik banget karena kayak salamnya setiap selesai meditasi tuh semoga semua hidup berbahagia. Jadi poinnya tuh adalah kamu neutralizing your energy, you be mindful in order to spread energy back to the world yang positif, yang mendoakan. Jadi kayak kalaupun lo nggak bisa ngapa-ngapain, you can always pray. Maksudnya lu kayak you can always say semoga semua hidup berbahagia gitu. And that is enough gitu kan. Jadi pada saat dia bilang kayak gitu, those little moments where you feel like giving up, itu it becomes moments. Jadi it's okay. True. Lu gak akan pernah gangho terus gitu loh. Dan itu gak apa-apa banget gitu. Asal ya semuanya itu temporary lah kita bilang gitu. Kayak rasa capek, rasa mau nyerah, rasa apa, itu tuh sebenarnya temporary moment yang mungkin akan lewat gitu. Tapi mungkin yang harus dilatih adalah skill bagaimana melewatinya gitu kali. Well, thanks for sharing that ya. Gue tahu, I think itu bukan hal yang lo bakal share sering-sering juga. Iya lagi. Wow. Gak apa-apa, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini I think the last question ya. Buat gue sendiri, by the way tadi I got lots of insights ya dari caranya, dari way of thinking, the power of love, in particular protecting someone. Malah that joke become ternyata scientifically proven. Buat I think it's very very powerful, dan misi versus skills, tahu yang mana. Itu I think we've got lots of tools gitu. Nah, to end this, my question adalah apa arti fail forward buat seorang
Perangkai gotong royong. Gue sampai ngecek biar jangan sampai salah. Apa arti fail forward buat perangkai gotong royong? Kalau buat aku mungkin menerjemahkan fail forward itu cukup ini ya, maksudnya cukup literal. Jadi kayak failing tapi tetap moving gitu. Yeah. Dan ini mirip sama yang tadi aku ceritain sih. Gimana caranya kita tidak melihat lagi kegagalan itu sebagai sesuatu yang artinya berhenti. Yeah. Gitu. Jadi kalau kita ngebandingin sama analogi gitu ya, aku melihat perjalanan kita di dalam hidup itu seperti spiral yang naik ke atas. Oke. Jadi kayak spiralnya harus naik ke atas terus dan kita tuh growing gitu. Jadi kalau dibayangin benar-benar, makanya tadi kan analoginya dari yang kamu cuma tahu keluarga kamu, terus begitu jadi punya teman, jadi kalau sayang sama lebih banyak lagi orang gitu. Jadi kita terus aja kayak spiral yang naik ke atas. Nah, those failures itu juga sebetulnya bukan kan, kadang-kadang orang kalau bikin kurva kan kayak naik turun gitu kan Kak. Nah, aku lebih sukanya tuh kalau kita ngebayangin kita spiral, pada saat kita fail, spiralnya muternya sedikit lebih pelan aja. Jadi kayak not necessarily down. Betul. Jadi spiralnya bukan jadi spiralnya muter ke bawah gitu. Dan bukan jadi spiralnya berhenti berputar. Spiralnya akan tetap berputar, tapi the speed gets slower. And probably your failure is a reminder for you to take a pause, reflect, and move slower. Supaya abis itu bisa maju lebih kenceng lagi mungkin, atau maju dengan pace yang biasa juga nggak apa-apa, gitu. Jadi analoginya kalau di aku failing forward is just to embrace the flow of your spirality gitu, dan keep moving upwards. Just remember setiap kali fail, it's just your speed is slowing down and that's okay. It's a temporary thing. Tinggal cari cara tuh obengnya, ya kan? Kalau spiral kan mungkin harus dikencengin bautnya gitu kan, bener. Atau harus apa kek. Nah ini si obeng ini apa nih obengnya yang kamu punya? Could be gitu. Your mission, could be your team, could be your loved ones, could be your support system, could be simply watching a YouTube video that makes you laugh. Bener. Gitu kan. Could be for me it's like playing with my cats gitu. Jadi atau nonton Attack of Titans. Bener, oh my god, iya banget. Iya kan, ternyata kita sama-sama suka Attack on Titan. Tapi itu juga kayak spiral tuh terinspirasi salah satunya juga karena ngebayangin Attack on Titan kalau dibayangin jadi kayak lifeline-nya orang sih. Jadi true, kayak, itu kan semuanya naik ke atas gitu kan. Jadi ya itu, jadi kayak spiral moving upwards and it's just slowing down. Yang penting obeng. Jangan lupa bawa obeng jadi. Well, Git, thank you so much ya. Thank you banget sharingnya. Dan for everybody, gue benar-benar mau ngingetin, I think this is one of the episode yang gue akan rekomend untuk lo nonton ulang, berulang-ulang dan resepin, karena ini benar-benar fundamentalnya ada di sini. Dan tadi kalau kata one of your teacher tadi gimana terakhirnya, kita semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Thank you so much semuanya. Kita thank you banget.